Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala li ahibbaihi auladan salihina yad'una lahum fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil mahabbati lil auladi wassalatu wassalamu ala afdalil murabbina wa akramihim habibi rabbil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana kama wafaqta li ahli al-khairi al-khaira fa wafiqna ila al-khairi. Allahumma ya rabbana kama sahalta li ahibbaika subul al-khairi fasahhil lana. Allahumma ya rabbana ukhsurna ma'a zumratil ulama'i was sulaha wal awliya. Allahumma ya rabbana khsurna ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, semoga malam ini adalah malam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam pengampunan dari Allah. Malam Allah menurunkan rahmat kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, kemudahan di dalam kita menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari seperti yang pernah kami janjikan, kita akan mencoba merinci satu persatu tentang pendidikan kepada anak. Pada pertemuan yang lalu sudah kita beri gambaran bahwa mendidik anak itu bukan di saat anak gede lalu kita sekolahkan, itu saja, bukan. Tetapi ternyata itu hanya sebagian kecil dari pendidikan anak yang panjang. Jadi berjilid-jilid mendidik anak. Maka dari awal jauh-jauh hari memang harus direncanakan, karena anak itu adalah harapan. Yang tidak punya anak pengen punya anak. Yang sudah punya anak pengen anaknya itu adalah benar. Kalau tidak punya iman pengen anaknya nanti mengabdi di saat ia tua. Yang tidak punya iman. Yang punya iman pengen anaknya itu menjadikan sebab kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Anak. Ada pendidikan yang sudah kita sebutkan, kami isyaratkan bahwa ada pendidikan anak sebelum anak itu terlahir. Pendidikan di saat anak di dalam kandungan sampai anak terlahir. Pendidikan di saat anak baru lahir. Pendidikan di saat anak mulai berbicara. Pendidikan di saat anak sudah mulai akil balik. Pendidikan di saat anak harus kita pilihkan pasangan. Itu ada sendiri. Itu ada pendidikan. Tidak serta-merta anak dewasa lalu kita pilihkan begini. Akan berantem dengan orang tua. Ini ada pendidikannya. Kalau salah, salah. Dan nanti terakhir adalah na'udzubillah. Pendidikan di saat anak melakukan satu kesalahan. Apa saja. Pelanggaran besar. Keluar dari jalur yang benar. Itu pun kita tidak boleh lepas, ada pendidikannya. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba menghadirkan pendidikan anak sebelum terlahir. Sebelum anak itu ada, harus kita
beri pendidikan. Sebelum ada. Jauh-jauh. Ini yang pernah diisyaratkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Bukan diisyaratkan, ditegaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seorang anak mengadu kepada khalifah, "Ya khalifah, apa kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak itu hadir?" Dijawab oleh khalifah, ada 3 hal. Salah satu di antara 3 itu adalah, dan ini yang pertama, dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kewajiban seorang tua kepada anaknya sebelum anak itu terlahir adalah memilih ibunya. Ini kalau bapak. Jadi kewajiban bapak ini adalah memilih ibunya. Begitu juga sebaliknya, kewajiban ibu kepada anaknya sebelum anak itu terlahir adalah memilihkan bapaknya yang benar. Sebab kalau seorang wanita di saat memilih seorang suami, itu artinya ia akan mengangkat seorang imam yang akan mengatur rumah tangganya. Jika salah ia memilih pemimpin, maka dia akan dibawa kemana nanti. Ini penting dan harus dicermati. Globalnya begitu. Begitu juga seorang suami, seorang laki-laki di saat hendak memilih seorang wanita, ia harus sadar dan benar-benar sadar bahwa ia akan memilih wakil yang setiap saat, di saat ia pergi, urusan rumah tangga dan anak-anaknya diserahkan kepada wakilnya ini. Kalau wakilnya pengkhianat, culas, tidak benar, maka ketahuilah, semua, bukan saja benda hidup, anak-anak yang rusak, tapi bisa saja barang-barang yang ada di rumah pun bisa hilang. Karena wakilnya tidak benar. Ini penting sekali. Akan tetapi dari itu semua, ini sebelum menikah ini ada 3. Pertama, pemilihan pasangan ini ada ilmunya. Memilih pasangan ini muqaddimah dari mendidik anak. Yang kedua adalah di saat pernikahan, ini ada makna pendidikan untuk anak. Yang ketiga, di saat anak berada di dalam kandungan. Ini semua harus kita cermati satu persatu. Barangkali ada di antara kita yang sudah punya anak, gimana? Saya terlanjur. Baik, kalau Anda sudah terlanjur punya anak, alhamdulillah. Berarti, tapi kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita nanti ke depan harus benar. Tetap dibutuhkan. Mohon maaf yang sudah salah pilih, tinggal kita membenahi dan istighfar kepada Allah. Atau mungkin salah, karena nanti ada proses itu sendiri, ada makna pendidikan. Proses pernikahan yang tidak benar, ini ada pengaruhnya kepada anak yang bakal dilahirkan. Sebab dia bertentangan dengan cita-cita dan niatnya. Sebab setiap orang yang menikah, baik ia mengucapkan atau tidak, selalu berkeinginan mempunyai anak yang baik. Tidak ada orang menikah bercita-cita saya ingin mempunyai 9 anak jadi penjahat semuanya. Tidak ada. Biarpun tidak diucapkan oleh lidahnya, dia menginginkan punya anak yang baik, yang soleh. Orang bandel, kalau minta doa, semoga anak saya soleh. Orang bejat, doa, ingin punya anak yang soleh. Baik. Ini, maka di saat memilih ini sendiri ada zahir dan batin ya. Yang pertama memilih pasangan. Yang kedua adalah di saatnya hamil. Yang ketiga, di saat menikah. Yang ketiga, di saat hamil. Di saat memilih ini ada zahir dan batin. Kalau zahirnya sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah, gampang. Tunkahul mar'atu li arba'in. Bahan. Ini loh gelegernya seperti ini bentuk bahannya ini. Ini zahir. Tapi ada nanti milih batin. Ada kita mengambil barokah untuk anak melalui batin daripada memilih. Batin itu sir, rahasia, makna. Zahirnya adalah tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi cara memilih secara zahir. Kalau engkau ingin menikah dengan seorang perempuan, ini bab pernikahan. Pilihlah li jamaliha. Walimaliha. Walihasabiha. Walidiniha. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Jelas gamblang, semuanya terlihat ini.
Artinya dengan gambaran misalnya di rumah orang soleh, biasanya anak soleh, di keluarga baik-baik, atau dia di tempat yang baik-baik, dia sering ngaji baik, insya Allah itu mudah. Itu zahir. Li jamaliha, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat li jamaliha. Ini memang biasanya orang tergoda pertama kali adalah dengan wajah, kecantikan atau kegantengannya, terpesona dengan wajah dan kegantengan atau kecantikannya. Ini mula-mula. Dan memang Rasulullah setiap mengucapkan kalimat masalah ini didahulukan dan diakhirkan mesti ada makna. Didahulukan oleh Rasulullah li jamaliha, sebab orang biasanya kalau memilih pasangan mula-mula yang terlihat adalah kecantikannya dulu. Sebelum tahu rekeningnya berapa, sawahnya berapa hektar, belum ketahuan. Baru nanti setelah tahu, oh orangnya cantik, tinggalnya di mana. Orang yang ganteng, kerjaannya bagaimana? Nah, 5 liha baru nanti biasanya. Fulusnya berapa? Itu belum hasab itu tingkah lakunya. Sabar atau enggak sabar, suka cemberut atau enggak cemberut, itu urusan nanti nih. Ketiga baru. Baru setelah itu anaknya gimana sih? Sudah tahu anaknya cantik-cantik, orang tuanya duitnya, dia orang kaya, sudah punya kerjaan. Tapi gimana wataknya? Hasab itu watak. Lembut, sabar atau oh, alhamdulillah sabar, baik, cantik, banyak duit, sifat-sifatnya, watak-wataknya bagus. Baru nanti yang terakhir lidiniha, urusan agamanya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin ibadah. Sebab ada orang sopan santun nggak sholat loh ya, sopan santun, masya Allah, punten, inggi, punten, nggak sholat, ada, dinnya nggak ada di situ. Berarti dia basa-basi baiknya, nggak mungkin. Orang yang tidak kenal Allah berbuat baik basa-basi karena mengharap sesuatu imbalan dari manusia. Kalau manusia tidak ngasih imbalan, berubah itu kebaikannya. Nggak ada orang tulus yang tidak kenal Allah. Pasti, kenapa engkau berbuat baik? Kaidah zahir. Karena aku ingin dibaikin sama dia, ya kan? Kalau orang kenal Allah, kenapa engkau berbuat baik? Aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Beda. Jadi orang berbuat baik yang tidak kenal Allah tidak lama. Tidak kenal Allah berbuat baik ya karena ingin. Kenapa engkau dalam jual beli senyum? Ya biar banyak pembelinya. Tapi kalau orang Islam, senyummu sedekah. Sangat beda. Jadi yang tidak kenal Allah jika berbuat baik itu adalah bukan karena ketulusan. Pasti ada di balik itu semua yang diinginkan baik. Baru lidiniha, agamanya harus ini. Agamanya diperhatikan. Ini masalah zahir gampang, insya Allah ini dibahas di dalam masalah milih-milih pasangan. Mungkin kita tinggalkan urusan zahir gampang. Kalau memang ternyata cantik tidak, duit nggak punya, ini nasib benar ini. Sudah begitu perilakunya nggak baik, peringainya itu, wataknya nggak baik, ya sudah. Ya udah lumayan, yang penting dia kenal Allah ya. Yang penting dia rajin sholat, rajin ngaji, itu ibadah, agamanya benar. Itu saja, ini sudah mentok terakhir. Tapi kalau bisa 4-4-nya nggak apa-apa. Laki perempuan, carinya semacam itu. Baik, ini masalah zahir. Jadi fadhfar bidadid dini, tapi utamakan yang agama. Jangan sampai agama kau tinggal, kau ambil kecantikannya. Jangan sampai agama kau tinggal, kau ambil kekayaannya. Pasti bangkrut ini orang. Kalau ada orang menikah dengan seseorang karena kekayaannya, dihinakan oleh Allah. Masuk rumah itu dalam keadaan hina. Tidak punya pendapat. Karena apa? Takut saya diusir, takut saya dicerai, takut saya di ini. Karena hina masuk rumah itu. Karena dia melihat kekayaan suaminya. Tapi kalau melihat kesolehannya, enak. Tidak ada masalah. Bahkan dikatakan, kalau engkau menikahkan putrimu dengan orang soleh, orang baik, kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan aniaya kepadamu. Kalau dia mencintaimu, dia akan menghormati dan memuliakan putrimu. Oh, enak. Nggak aniaya karena dia orang soleh, biarpun nggak cinta. Dan rasa tidak cintanya tidak bakal ditampakkan karena dia soleh, ditahan. Mungkin dia tidak cinta, tapi dia tidak akan aniaya orang soleh. Kalau orang nggak soleh, biarpun cinta kadang-kadang mukul, salah mencintainya ya. Biarpun dia cinta, tapi tidak kenal agama, bisa salah. Tapi orang cinta, tidak cinta sekalipun kalau kenal agama, selamat itu anak kita. Setelah punya anak, nah baru ada makna tanggung jawab. Tidak akan disia-siakan kalau kita punya menantu anak yang soleh. Baik, ini masalah memilih pasangan.
Kemudian ini adalah memilih cara zahir. Ada cara batin yang harus kita perhatikan. Batin itu adalah Allah, mencari pertolongan dari Allah. Jadi tidak hanya mengandalkan zahir kita. Kalau kita mengandalkan zahir kan, ini mungkin keluarga baik, atau anak terbukti baik, kenal di sekolah yang baik, di tempatnya di masjid, ini zahir. Ini tadi pilihan yang pertama. Tapi ada batin. Batinnya adalah orang tua. Adik-adik lah ini. Muqaddimah. Jadi bagaimana sebisa mungkin kalau kita menikah ini adalah dengan kelegaan orang tua. Sebab apa? Albir salaf. Rasulullah menyebutkan, berbakti kepada orang tua itu kayak orang minjem duit, ngutang. Kalau kita nyakiti orang tua, dikirim oleh Allah anak jahat nanti. Wah. Ini harus baik dengan orang tua. Yang punya guru-guru agar semakin barokah. Yang punya orang tua ini harus ikut campur. Jadi melibatkan orang tua di dalam pemilihan pasangan. Bermusyawarah dengan beliau. Keridhaan beliau. Ini luar biasa, penting. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh orang zaman sekarang. Sudah modal yang penting aku senang, sudah bubar. Orang tuanya nomor nanti. Unik. Kaidah wahai adik-adikku. Kalau ada orang mau menikah dengan Anda, orang tuanya tidak setuju kok masih memaksa, hati-hati. Bencana. Kenapa? Bapak ibunya yang rawat mulai kecil saja ditendang, dibuang, apalagi engkau yang belum pernah berbuat baik kepada orang itu. Ya. Ini bapak ibu yang rawat 20 tahun ditinggal, yang penting aku sama abang. Ya enggak, ibumu saja kau buang, apalagi aku. Enggak jadi dek. Nah, harus begitu. Ini bapak ibunya yang ngasih makan, ibunya nyusuin, gendong. Baru kenal setahun kalah dengan yang 1 tahun. Setahun tuh ketemu seminggu sekali traktir kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang dia sendiri yang traktir. Ini ada kerusakan cara bergaul di zaman sekarang ini. Itu memang setan yang punya peran. Hawa nafsu. Baik. Batin orang tua tolong perhatikan. Kemudian yang kedua, di saat Anda memilih, banyak tawajuh menghadap kepada Allah. Banyak bergantung kepada Allah. Sadari bahwasanya Anda itu lemah. Sadari bahwasanya Anda itu lemah. Makanya kita harus mengadu kepada Allah. Maka diantaranya harus kita melibatkan, kita harus melakukan misalnya sholat istikharah sunnah. Tapi kita wajibkan diri sendiri. Saya harus melakukan istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lintaskan niat-niat yang baik. Ya Allah, mudahkan pernikahanku, kirimkan kepadaku jodoh yang benar karena aku ingin menikah, karena aku ingin menjauhi kemaksiatan dan menjauhi ini dan pengen punya anak yang soleh. Loh. Ini dilintaskan di saat mencari. Kalau ini hadir, lintasan-lintasan kemuliaan ini hadir, mustahil orang ini akan melakukan kemungkaran. Dan barokahnya bakal dikirim oleh Allah, rahmat akan diturunkan oleh Allah kepada orang tersebut. Di saat memilih pasangan, tawajuh, ingat kepada Allah. Jadi selalu ingat Allah, ya Allah, aku ingin melamar orang itu, ingat Allah. Hawa nafsu tertekan nanti. Sehingga tidak mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau sudah tidak ingat Allah, yang penting senang. Yang penting suka. Yang penting cinta, bubar. Allah pun bahkan dilanggar. Nah ini, jadi banyak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibarengi dengan sholat hajat, mengadu kepada Allah, menghadirkan niatnya yang baik, pengen punya anak yang soleh. Ini harus dihadirkan. Ini adalah punya makna sambung kepada apa yang akan dilahirkan oleh istri tersebut. Ini harus dari permohonan. Permohonan kepada Allah, jangan kalau sudah istrinya hamil baru doa terus. Bagus itu masih lumayan. Tapi misalnya dari jauh-jauh hari. Lawang orang pengen punya rumah saja merencanakannya, kadang-kadang belum nikah. Ini memang bukan rumah begini. Jauh-jauh hari itu. Pengen rumah di tempat ini, saya pengen rumah di pinggir sawah yang ada air mengalir di belakangnya. Jauh-jauh hari itu. Ini urusan anak tidak pernah direncanakan. Anak ini lebih penting untuk kita rencanakan. Yang tidak merencanakan akan dikagetkan. Dikagetkan nanti. Baik. Yang ketiga. Kemudian setelah itu, yang kedua. Yang ketiga, mungkin kita ringkas saja. Maknanya seperti itu. Kita banyak ngadep kepada Allah. Jangan mengandalkan nih.
Kadang baik menurut kita, tidak baik menurut Allah. Dan kadang jelek menurut kita, tapi baik menurut Allah. Kadang Masya Allah saya kok tidak serak sama orang itu, tapi baik untuk Anda. Asa antakrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Barangkali engkau membenci sesuatu, tidak suka, ternyata sesuatu itu baik untukmu. Ada. Maka kalau sudah orang banyak menghadap kepada Allah, bergantung kepada Allah, selamat di dalam memilih pasangan. Untuk ini tujuan anak nanti. Anak. Jadi ini batin. Jadi sekali kita tawajuh ngadep kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan. Allah tahu kenapa kok dia ngadep terus minta suami yang baik, suami yang baik. Karena pengen mendapatkan anak yang soleh, dikirim oleh Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak akan melanggar, sebab kemaksiatan yang dilakukan sebelum menikah ini muqaddimah ya. Menuruti hawa nafsu. Apalagi sampai naudzubillah melakukan yang namanya zina dan sebagainya. Itu artinya memang tidak berangan-angan punya anak soleh. Adakah orang berzina lalu di saat berzina ingat, ya Allah berikan aku anak yang soleh? Tidak ada. Dengan berzinaan. Karena dengan kemaksiatan itu artinya sudah dia tidak butuh dengan anak soleh. Dengan kemaksiatan yang dilakukan sebelum pernikahan itu. Sebenarnya dia tidak mikir lagi bahasanya aku, yang penting aku senang anakku setan, setengah setan atau sempurna setan, itu gak penting. Nah, yang penting aku senang, hawa nafsu. Jadi rasa takut kepada Allah perlu dibangkitkan di sini. Astagfirullah, banyak astagfirullah. Mungkin namanya godaan anak muda sekarang, apalagi tontonan macam-macam. Godaan luar biasa. Hadirkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal kalau kita melakukan dosa. Tidak ada yang tidak dosa. Dari manusia niatakan, tapi sebaik-baik di saat kepleset langsung mundur. Tapi orang mukmin itu biasanya tidak akan masuk lubang 2 kali. Dosa bisa, tapi biasanya berbeda-beda. Hari ini dosa matanya, besok telinganya, besoknya lagi lidahnya. Tapi kalau setiap hari matanya dosa dan itu-itu saja, nggak benar tuh. Seorang mukmin tidak akan kesengat di satu lubang yang sama ini. Sebaik-baik seorang mukmin dia seperti itu. Kalau dia terpeleset segala menyadari kesalahannya. Nah, ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan menjadikan sebab nanti akan dikirim oleh Allah anak-anak yang soleh. Nah, ini yang ketiga. Harus dihadirkan di saat kita hendak memilih pasangan. Maka akan terbebas kita dari dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Anak sekarang hawa nafsu karena tidak pernah mendapatkan pendidikan ya. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, habis itu semuanya. Tidak Allah, tidak orang tua, tidak guru, pas tiga-tiganya dilanggar. Wah, sudah begitu pengen punya anak soleh. Susah. Ini. Kemudian, yang kedua, sebelum pernikahan tadi adalah, sebelum anak lahir, yang kedua adalah pernikahan. Di dalam pernikahan, ini ada sir, ada rahasia di balik itu semua. Cara milihnya sudah benar. Dia menjauhi dari kemungkaran. Tawajuh kepada Allah, ngadep kepada Allah. Pasangannya benar. Pasangannya soleh. Orang pilihan. Tapi, di saat melaksanakan pernikahan dengan sesuatu yang melanggar Allah. Jangan dianggap sepele. Kadang-kadang ada hujahnya. Ustadz kadang-kadang ini. Ya pernikahan sekalilah, biarin nggak apa-apa. Jadi ada tontonan yang tidak perkenankan, tontonan yang tidak diridhoi oleh Allah, hiburan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau mungkin dengan membuka aurat yang tidak pernah buka aurat itu dulu. Anak hidup cantik, gara-gara ikut tradisi, ikut muftinya, ustadzahnya tukang rias, cantikan begini nggak apa-apa, baik, sudah biasa. Loh, kok ustadzahnya tukang riasnya? Tukang rias ngikut. Ini ada maknanya, jangan dianggap sepele. Sebab kalau ditanyakan kepada niatnya pasti bertentangan. Kamu nikah pengen apa? Anak yang soleh. Lah kok begini caranya? Pasti mundur dia kalau sadar niatnya. Ini harus kita melakukan pernikahan dengan sesuatu, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Budaya-budaya, adat-adat yang bertentangan, yuk kita rubah dengan cara yang halus. Ada misalnya adat dimandikan ya. Ya karena itu adat barangkali orang nanti tasya'um ya.
berprasangka jelek asalkan tidak ada niat apa-apa. Kenapa dimandiin? Ya pengantin biar bersih ya. Ya enggak apa-apa dimandiin tapi di kamar mandi, mandinya bukan di depan orang. Sebab ada di sebagian daerah mandinya di depan orang ini. Ya bukan, mandi di kamar mandi. Bilang, saya bisa mandi sendiri. Sudah pengantin kok mandi dimandiin orang ya. Mandi sendiri, selesai. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada barang-barang mubazir dibuang. Ini kemudian dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang enggak. Hari semuanya baik. Ini antara besan dengan besan gara-gara milih hari berantem tuh ada. Satu pengen rebul legi, satunya pengen selosok kliwon. Ya. Kenapa harus kurangi percekcokan itu? Biasanya mengurangi tuntutan itu. Biasanya kalau sudah ada awal tuntutan ini ada kedongkolan, sudah tidak ada doa yang baik itu. Seorang wanita menuntut begini, harus saya dikirim seperti ini, seperti ini. Apakah lupa Rasulullah menyebutkan bahasanya paling barokahnya wanita yang paling sedikit maharnya. Barokah, ini yang ngomong Rasulullah dari wahyu. Tuntutan. Jadi tidak apa-apa, asalkan bisa dibuatkan rumah anak saya nanti. Anak saya di ini kalungnya berapa? Cucu apa kirimannya sebelum nikah berapa? Begini-begini, makanannya prasmanan undangannya berapa ribu. Bingung itu calon suaminya. Akhirnya baik ia ngutang, setelah itu ribut gara-gara utang. Permudah, ya Allah, yang penting halal. Sunnah walimah boleh, tapi jangan dipaksa. Walimah itu kalau mampu, aulim walau bisyah. Rasulullah memerintahkan kalau punya duit walimah biarpun dengan satu kambing. Kalau punya duit, kalau tidak ya sudah apa adanya, jangan dipaksa. Sebaik-baik seorang wali memudahkan urusan pernikahan putrinya. Ini awal barokah ini. Sampai idza ja'akum man tardawna dinahu faqbaluh. Kalau ada orang datang kepadamu dan engkau ridho urusan agamanya, baik. Bukan urusan duitnya, bukan urusan fulusnya, bukan urusan pangkatnya. Tapi agamanya. Rasulullah nyebut. Bukan urusan pangkat, duit, kegantengan, bukan nasab, tapi urusan agamanya. Faqbaluh, terimalah. Terimalah. Kalau tidak akan jadi fitnah. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi satu kerusakan yang besar. Ini mempermudah urusan pernikahan. Ini juga membantu. Dengan disitulah ini janji Rasulullah menyebutkan paling banyaknya barokah. Rasulullah nyebut lah ini barokah ini apa? Anak yang baik, hidup rumah tangga nyaman. Kalau sudah ada mulai dari tuntutan, makanya wahai para orang tua, gampang saja. Jadi kalau bermusyawarah dengan calon besan tuh gini kalimatnya, sudah gimana baiknya. Gitu saja sudah. Paling enak itu. Kita ajari ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun dari mempelai laki atau perempuan, itu biasakan dengan kalimat gimana baiknya saja. Subhanallah. Karena kita tidak tahu kebiasaan di situ apa. Antara Sunda dengan Jawa, Jawa dengan Madura, Madura dengan Banjar, Banjar dengan Palembang. Ini ada perbedaan. Coba kalau saya harus begini. Jangan-jangan tersinggung di sana ya. Itu tidak bisa di tempat saya. Sudahlah gini saja. Sebaiknya gimana? Enak. Oh, ini hal-hal semacam ini perlu diperhatikan. Ini ada sir kenapa? Silaturahmi. Silaturahmi menjadikan barokah. Tapi percekcokan menjadi permusuhan. Di antaranya ini harus kita perhatikan. Proses pernikahan dengan kelegaan, jangan ada percekcokan, dengan dimudahkan. Kalau bisa gede-gede, nggak bisa gede lagi kecil, nggak bisa nyembelih ayam, nggak bisa nyembelih ayam telur, yang penting kobil itu nikah depannya ustadz, heres. Ada orang ngadu kepada kami, Bu ya saya mau menikah, terus ya semuanya sudah setuju, cuman tuntutan dari istri saya untuk walimahnya harus pakai prasmanan. Ini prasmanan tuh makan paling susah, mau nambah susah kan? Itu kan bukan aturan. Kita mau nambah susahnya, biarpun kadang memang paling enak itu irit sebenarnya. Mau irit apa malah nggak irit? Gaya itu ya, gaya hidup. Jadi kalau prasmanan sebenarnya susahnya. Mau ngambil banyak takut nggak enak nanti mubadir, dikit-dikit sudah jauh. Ya Allah enak bener nih. Boleh tidak prasmanan? Ya boleh. Sudahlah makanan nggak penting caranya itu. Cuman jangan berdiri lah kalau bisa. Kasih tempat duduk nih kayak di barat sana kan makan berdiri. Prasmanan itu kan kayak makan di sana itu.
Zaman Rasul itu adalah yang makan bersama. Atharul mukmin barokah, sisa makan. Tolong jangan buang makanan, Bu. Hati-hati di dalam pernikahan, dalam apapun. Anda di rumah jangan biasakan makan makanan, membuang makanan. Kalau ngambil jangan banyak-banyak, setelah itu nambah. Jangan kebanyakan buang, itu mengurangi barokah. Barokah itu bukan duit tidak ada. Ada duit bikin cekcok, ada duit dimakan anak, anaknya bandel, itu enggak barokah. Jadi jangan dianggap enggak barokah itu duitnya habis, itu saja, bukan. Jadi tolong kalau makan yang benar, kadang-kadang orang buang-buang gaya kayak orang nengrat, menunjukkan kalau kita ini orang yang telah dicukupi. Jadi tolong sisakan sedikit dan dibuang. Ini model gaya mana itu? Kita menemukan kenapa dibuang? Simbol bahasanya kita dicukupi. Ini melanggar Rasulullah, habisin. Bersihkan, tidak ada satu butir nasi pun itu. Barokah itu. Ini. Harus nih, berani kita ngumumkan di mana-mana tempat. Ini pun habiskan makanan. Kalau nggak bisa ngambil, kalau nggak habis jangan ngambil banyak-banyak. Ini terjadi dalam proses pernikahan itu ada hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Kemudian ya di samping urusan walimah, urusan mahar, digampangkan. Jangan ada pelanggaran syariat. Mulai sholat, kalau pengen ngadain acara jangan sampai nanti orang yang hadir itu nggak sholat. Ini dipikirkan. Coba kalau resepsinya habis duhur, sudah begitu pengantinnya terlambat, jam 3 baru keluar, orang sudah nunggu di situ, menyaksikan pengantin 1,5 jam, jam 5.20 baru keluar, sholatnya di mana? Jujur. Jangankan pengantin, pengajian saja kadang-kadang ada begitu, heran ibu-ibu ngaji kok sholatnya hilang, lu gimana? Ini harus perhatikan. Pengajian, makanya perhatikan sholat. Nah ini kadang-kadang resepsi kalau mengadakan resepsi tolong ambil waktu yang tepat, sekiranya orang itu tidak bakal melanggar Allah di tempat itu. Kemudian masalah aurat kalau bisa sebisa mungkin, sekecil apapun, mengurangi kemungkaran, kita tekan sekecil mungkin. Laki perempuan barangkali kalau bisa dipisah-pisah. Kalau masih berat yang penting ada yang menutup aurat. Kemudian jangan sampai terjadi sesuatu kemungkaran, intinya begitu. Mulai dari yang dilihat, mulai dari cara bergaulnya. Kemudian upayakan yang kita gunakan makanan yang halal. Hanya sekedar mengejar kemewahan saja kadang-kadang dengan cara yang haram. Ini tradisi yang harus kita perangi. Budaya yang enggak baik, memaksa. Jadi kalau nikah harus begini. Kalau tidak begini nanti apa kata tetangga, apa kata orang. Yang nikah ente atau tetangga? Ini orang kadang-kadang begitu. Makanya insya Allah kita akan membudayakan nikah sederhana mungkin. Kalau ada nikah numpang saja di majelisnya. Qabil tu nikah beres. Disaksikan orang banyak, didoakan. Sudah halalan thayyibah. Sudah habis itu pulang sudah sana. Beres. Walimah besok nyucul menyembelih kambing 2 undang tetangga. Itu adalah yang paling indah. Redek bengek ruwet segala macam. Sudah begitu besok sakit karena capek. Digampangin saja pernikahan, sudahlah. Kalau sudah berubah menjadi kesombongan, wah, resepsinya Pak Haji ini menghabiskan duit 150 juta. Bangga. Besok berantem anaknya. Cerai. Mana 150 jutanya? Barokah ini yang kita cari. Lah ini, itu guna mendidik anak. Barangkali sampai di situ urusan yang kehamilan insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung dengan kelahiran karena waktu. Jadi itu saja barangkali yang perlu kita hadirkan. Tolonglah yang punya anak perempuan dibudakkan bersama dia. Yang punya anak laki-laki ya jangan pelit-pelit. Kalau punya duit ya resepsi lah yang enak ya. Jangan wah ini lumayan nih. Oh, seneng malam penceramah hari ini luar biasa enak ini. Bagi para laki-laki ini wah. Besoklah, sudahlah. Kalau dia tanya, resepsinya apa? Apa anda ngerceramah Buya kemarin? Paling bagus yang perempuan yang... Ya, senengkan istri. Tapi jangan dengan yang haram. Senengkan, tidak apa-apa. Tapi jangan ada kesombongan. Tidak usah gede-gedean. Kalau anda punya duit 1 juta, 2 juta, 10 juta, nggak apa-apa. Karena beri sedekah kepada orang lebih bagus. Barangkali perlu dirubah untuk menghilangkan kesombongan. Baik, resepsi saya akan menghabiskan duit 50 juta. Cuman nggak usah pakai makan. Makannya cukup 1 juta. Sisanya bagikan fakir miskin. Hebat tuh. Nggak ada yang tahu. Sudahlah kita pengen ke makna loh. Mengambil barokah. Aulim walau bisyah. Memberikan walimah itu maknanya syukuran. Agar Allah menambah nikmat. Bukan sombong-sombongan. Ini walimah itu bukan sombong-sombongan. Sombong itu menjauhkan rahmat.
menjauhkan ridho Allah. Gimana punya anak yang soleh? Tapi kita sederhanakan. Ini saja insya Allah masalah anak.